Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Kalau Anda penggemar berat bacaan cerita silat dari pengarangnya yang sangat legendaris, Ko Ping Ho, kali ini insya Allah Anda akan mengikuti salah satu cerita silat karya Ko Ping Ho dalam rangkaian kisah keluarga Pulau Es yang merupakan serial terpanjang dari seluruh karya Ko Ping Ho, yakni episode perdana Bukek Xiansu, yang memunculkan nama-nama tokoh protagonis seperti Quan Xin Leong alias Bukek Xiansu, Han Ti Ong, penguasa Pulau Es guru Quan Xin Leong, dan lain sebagainya. Mohon dukungan dan doanya teman-teman yang budiman untuk semakin berkembangnya channel yang kami bina dan kembangkan. Terima kasih atas atensi teman-teman. Semoga berkenan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Teman-teman, mari kita teruskan kisah atau cerita silat serial Bukek Xiansu karya Ko Ping Ho ke bagian yang ke-10. Sebagaimana telah kami kisahkan pada jilid sebelumnya, bahwa Te Kuat Lim telah berhasil merubuhkan atau mengalahkan musuh kebuyutannya. Nikmatilah sekaratmu selama 3 hari, ha? Te Kuat Lim lalu menggandeng tangan anaknya dan mengajak pergi meninggalkan gedung itu. Ketika mereka berdua tiba di dalam hutan di depan gedung, Sui Liang dan Sui Niao menyambut mereka dengan mata penuh harapan. Mana ayah, Subo? Sui Liang bertanya. Bagaimana dengan dia? Sui Niao juga bertanya. Ayah kalian telah tewas. Dua orang muda itu mengeluh dan menangis. Sui Liang mengepal tinjunya dan berkata, di jahanam Pat Yu Kai Ong, aku harus membalas kematian ayah. Subo, bantulah kami, kata pula Sui Niao. Kami harus menuntut balas. Hehehe, Suheng dan Suci, tenangkan hati kalian. Pat Yu Kai Ong telah dibalas dan sekarang sedang sekarat di antara tumpukan mayat. Hehehe. Oh, aku mendapat bagian pesta tadi. Akulah yang membuntungi kedua telinganya dan juga 10 jari tangannya. Menyenangkan sekali. Sui Liang dan Sui Niao terbelah memandang sutenya ini. Ucapan anak itu benar-benar membuat mereka merasa seram. Memang, mendengar kematian ayah mereka yang tanpa keraguan lagi mereka yakin tentu dilakukan oleh Pat Yu Kai Ong. Mereka pun merasa sakit hati dan ingin membalas dendam. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh sute mereka menurut pengakuan anak itu sungguh luar biasa sekali. Membuntungi kedua daun telinga dan 10 jari tangannya, dan perbuatan itu dianggap menyenangkan sekali, dan berpesta benar-benar membuat mereka bergidik. Musuhmu sedang menanti saat kematian. Harap kalian tenang dan tidak memikirkannya lagi. Ayahmu telah tewas dan kalian akan kuajak bersamaku sebagai muridku. Akulah pengganti ayah kalian. Sui Liang dan Sui Niao menjatuhkan diri dan berlutut di depan Subo mereka sambil bercucuran air mata. Terima kasih, Subo. Terima kasih, Subo, kata mereka di antara tangis mereka. Perkenankan kami mengubur jenazah ayah, kata pula Sui Liang.
Tidak perlu. Kita menanti di sini sampai 3 hari. Setelah itu aku akan membakar gedung itu. Biarpun merasa heran dan kasihan kepada mayat ayah mereka, kedua orang yang sudah merasa ditolong dan dibalaskan sakit hati itu tidak membantah. Mereka tentu saja tidak tahu betapa mayat ayah mereka itu ikut pula dilempar oleh Teuku Watling di dekat tubuh Pathiu Kai Ong untuk ikut menyiksa musuh besar ini. Ya, Teuku Watling telah melemparkan tubuh bapak mereka untuk ikut menyiksa musuh besarnya ini. Memang Pathiu Kai Ong tersiksa hebat bukan main. Ketika tadi anaknya membuntungi jari-jari tangannya, dia melihat muka anaknya itu berubah-ubah menjadi muka banyak anak laki-laki yang menjadi korbannya. Puluhan, bahkan ratusan anak laki-laki yang menjadi korbannya itu seolah-olah mengeroyoknya, memaki dan mengejeknya. Kini, setelah tubuhnya mandi darah dan rasa nyeri merasuk sampai menusuk-nusuk tulang, dia ditinggalkan di antara mayat-mayat itu. Celaka baginya, tubuhnya yang terlatih memiliki daya tahan yang amat kuat sehingga dia tidak menjadi pingsan oleh rasa nyeri itu. Kalau saja dia dapat pingsan atau mati sekalian, tentu dia tidak akan menderita sehebat itu. Mayat-mayat itu mulai mengeluarkan bau yang memuakan pada hari yang kedua. Bau darah yang mengering dan membusuk. Ditambah rasa nyeri di sekujur tubuhnya, masih diganggu oleh bayangan anak-anak yang dahulu menjadi korbannya, membuat Pathiu Kai Ong menangis di dalam hatinya. Ia amat menyesali perbuatannya yang mengakibatkan dia mati dalam keadaan tersiksa seperti itu. 3 hari kemudian, Teuku Watling muncul dan perempuan ini tertawa bergelak melihat musuh besarnya masih belum mati. Senang sekali hatinya. Dahulu, dia diperkosa dan dipermainkan di antara mayat-mayat suhengnya selama 3 hari 3 malam. Dan kini dia dapat membalas secara memuaskan sekali. Kau sudah puas sekarang, ejeknya. Nah, mampuslah kau Pacikong. Pedangnya berkelebatan dan seluruh bagian tubuh di bawah pusar kaki ini dicincang hancur oleh pedang di tangan Teuku Watling. Setelah merasa puas melihat mayat musuh besarnya, barulah dia membuat api dan membakar gedung itu, lalu berlari keluar. Dengan air mata bercucuran, Sui Liang dan Sui Neo memandang nyala api yang membakar gedung, maklum bahwa mayat ayah mereka, ikut terbakar. Ayahmu telah sempurna, kata Teuku Watling. Tak perlu menangis lagi. Ayo kalian ikut bersamaku. Kalau kalian rajin mempelajari ilmu, kelak kalian tidak akan mengalami penghinaan orang lagi. Dengan hati berat, namun karena tidak ada orang lain yang mereka pandang setelah ayah mereka meninggal, 2 orang muda itu terpaksa mengikuti Teuku Watling bersama Han Buong pergi meninggalkan Heng San. Teman-teman yang budiman, Butong Pai adalah sebuah perkumpulan silat yang besar, merupakan sebuah di antara partai-partai pesilatan yang terkenal. Akan tetapi pada saat ini, Butong Pai sedang berkabung. Di markas perkumpulan itu yang letaknya di lereng pegunungan Butong San, dari pintu gerbang sampai rumah-rumah para tokoh dan murid kepala, tampak kibaran kain-kain putih menghias pintu, tanda bahwa Butong Pai sedang berkabung. Siapakah yang meninggal dunia? Bukan lain adalah ketua Butong Pai yang sudah berusia lanjut, yaitu Qiu Bok Xianjun yang meninggal dunia dalam usia 80 tahunan. Baru saja upacara penguburan selesai dilakukan oleh para anak murid Butong Pai. Para tamu telah meninggalkan pegunungan Butong San. Akan tapi semua anak murid Butong Pai masih berkumpul di sekitar kuburan baru itu. Suasana penuh perkabungan dan masih tampak beberapa orang murid yang mengusap air mata. Kui Bok Xianjun terkenal sebagai seorang ketua dan guru yang baik dan yang dicintai oleh para anak murid Butong Pai.
Seruan ini membuat semua orang menengok. Tampaklah seorang wanita cantik berlari mendatangi, diikuti oleh sepasang muda-mudi remaja dan seorang anak laki-laki. Wanita itu tidak menoleh ke kanan kiri, melainkan langsung berlari menghampiri kuburan baru itu dan menjatuhkan diri berlutut di depan batu nisan sambil menangis. Bukankah dia Sumoy Tekwatrin? Seorang murid Wei Bok Xianjin yang usianya 50-an berseru. Semua orang memandang, dan kini mereka pun mengenal wanita yang berpakaian indah seperti seorang nyonya bangsawan itu. Tekwatrin. Tentu saja mereka semua kini teringat. Bukankah Tekwatrin merupakan seorang anak murid Butong Pai yang amat terkenal sebagai orang termuda dari Capsa Sinhiap yang sudah bertahun-tahun lenyap tanpa meninggalkan jejak. Oh benar, dia orang termuda dari Capsa Sinhiap. Terdengar seruan-seruan mereka setelah mereka mengenal wanita cantik itu. Mendengar suara-suara itu, wanita ini lalu bangkit berdiri, menyusuti air matanya, kemudian memandang kepada mereka sambil berkata, "Benar, aku adalah Tekwatrin. Ya, orang termuda dari Capsa Sinhiap. Masih baik kalian mengenalku. Sekarang suku telah meninggal dunia. Siapakah yang akan menggantikannya sebagai ketua Butong Pai?" Para tokoh Butong Pai terkejut menyaksikan sikap angkuh ini. Di antara mereka, terdapat 8 orang yang terhitung suheng-suheng dari Tekwatrin, dan orang tertua di antara mereka adalah seorang kakek berpakaian seperti pendeta Tosu. Sejak tadi kakek Tosu ini mengerutkan alisnya setelah mendengar bahwa wanita itu adalah orang termuda dari Capsa Sinhiap. Maka kini mendengar pertanyaan Kwatrin, dia melangkah maju. Tianjai, tak pernah Pinto sangka bahwa anggota termuda dari Capsa Sinhiap akan muncul hari ini. Berarti engkau adalah murid termuda dari mendiang Suheng. Dan kalau engkau ingin mengetahui Pinto yang dipilih oleh anak murid Butong Pai, juga telah ditunjuk oleh mendiang Suheng menjadi ketua di Butong Pai, ujar kakek yang berpakaian Tosu ini. Kwatrin mengangkat mukanya memandang. Tosu itu bertubuh kecil sedang. Biarpun mukanya penuh keriput, namun matanya bersinar terang. Jenggotnya yang terpelihara baik dan mengitari mulutnya itu masih hitam semua. Demikian pula rambutnya yang diikat dan diberi tusuk konde dari perak. Pakaiannya sederhana saja, pakaian seorang pendeta To yang longgar. Siapakah Totiang? Sungguh lucu kalau seorang murid keponakan tidak mengenal susioknya sendiri. Ketahuilah bahwa Pinto adalah Kue Tek Sojin, satu-satunya saudara seperguruan dari mendiang Kui Bok Xianjin yang masih hidup. Kwatrin sudah pernah mendengar nama susioknya atau paman gurunya ini. Seorang Tosu perantau, sute termuda, dan satu-satunya yang masih hidup dari mendiang suhunya. Dia mencibirkan bibirnya yang merah dengan gaya mengejek. Kemudian berkata dengan suara lantang, kiranya Susia Kue Teng Tojin yang menggantikan Suhu menjadi ketua Butong Pai. Sungguh keputusan yang sama sekali tidak tepat. Aku tidak setuju sama sekali kalau Susiok yang menjadi ketua. Tosu itu membelahkan matanya dan memandang kaget, heran dan penasaran. Akan tetapi sebelum dia mengeluarkan kata-kata, seorang Tosu lain yang bernama Shou Chintu, murid tertua dari Kui Bok Xianjin, melangkah maju dan berkata, "Temai, apa yang kau katakan ini? Betapa beraninya kau mengatakan demikian? Keputusan ini tidak sesuai dengan petunjuk Suhu, juga telah menjadi keputusan kami semua. Susiok merupakan satu-satunya saudara seperguruan mendiang Suhu, sehingga kedudukannya paling tinggi dan usianya pula paling tua di antara kita. Siapa lagi kalau bukan beliau yang menggantikan Suhu menjadi ketua kita?" Tianjai, kedatangan yang mendadak dan tidak disangka-sangka juga pendapat yang mengejutkan. Betapapun juga,
Sebagai murid mendiang Suheng, dia berhak berbicara untuk kepentingan dan kebaikan Bu Tongpai. Cek Watlin, bukanlah demikian namamu tadi. Kalau menurut pendapatmu, siapa kiranya gerangan yang patut jadikan ketua Bu Tongpai menggantikan Suheng yang telah tidak? Iya, menggantikan Suheng yang telah tidak ada. Harap maafkan aku, Susio. Bukan sekali-kali aku memandang rendah kepada Susio. Akan tapi penolakanku itu berdasarkan perhitungan yang matang. Kuatlin berkata kepada calon ketua Bu Tongpai itu. Sobat cerita silat. Tentu saja semua orang yang mendengar dan melihat sikap tidak menghormat dari wanita itu, yaitu dari Kuatlin, menjadi terkejut dan heran. Kuatlin melihat perubahan wajah mereka, namun dia sama sekali tidak peduli, seakan-akan semuanya dalam keadaan biasa-biasa saja, wajar-wajar saja. Kuatlin berkata lagi, pertama-tama sejak dahulu Susio selalu merantau. Tidak pernah mempedulikan keadaan Bu Tongpai. Apalagi Susio adalah seorang tosu. Sehingga kalau Susio yang menjadi ketua Bu Tongpai, ada bahayanya. Bu Tongpai akan berubah menjadi perkumpulan agama To. Berbeda sekali dengan pendirian mendiang suhu yang bebas. Sehingga murid suhu pun terdiri dari bermacam-macam golongan. Selain itu, selama ini Bu Tongpai makin kehilangan sinarnya. Ya, menjadi bahan ejekan dan bahan penghinaan orang lain. Oh, terdengar suara memprotes dari sana-sini. Shou Chin-chu kembali berkata penasaran. Sumoy, aku benar-benar merasa heran mendengar kata-katamu dan melihat sikapmu. 10 tahun kau dan para suhengmu menghilang, dan kini engkau muncul seperti seorang yang lain. Seperti langit dengan bumi bedanya, antara engkau dahulu dan engkau sekarang. Sumoy, kau mengatakan bahwa Bu Tongpai menjadi lemah dan menjadi bahan ejekan dan penghinaan orang lain. Apa artinya ini? Shou Chin-chu Suheng, selama bertahun-tahun ini Cap Sa Sin Hiap telah lenyap. Tahukah engkau apa yang terjadi dengan mereka? Oh, kami telah berusaha menyelidikinya, namun tidak dapat menemukan kalian. Itulah tandanya bahwa Bu Tongpai amat lemah. Sehingga semua suhengku, tokoh-tokoh Cap Sa Sin Hiap, dibunuh orang tanpa diketahui oleh Bu Tongpai. Semua orang terkejut sekali mendengar bahwa 12 orang dari Cap Sa Sin Hiap telah dibunuh orang. Siapa yang bunuh mereka? Shou Chin-chu bertanya dengan suara marah sekali. Hati siapa yang takkan menjadi panas dan marah mendengar bahwa 12 orang saudara seperguruannya dibunuh orang? Terlambat sudah. 12 orang suheng dibunuh oleh Pat Jiu Kai Ong, ketua Pat Jiu Kai Pang, di Hengsan. Oh, kini Kui Tek Tojin berseru kaget. Pat Jiu Kai Ong, mengapa? Kuatlin tersenyum mengejek. Tentu Susio pernah mendengar nama besarnya dan menjadi gentar, bukan? Memang dialah datuk sesat yang terkenal itu yang telah membunuh 12 orang suhengku. Dan peristiwa itu berlalu begitu saja. 13 orang tokoh Bu Tongpai mengalami penghinaan. Dan Bu Tongpai sendiri diam saja. Jangankan berusaha membalas dendam. Bahkan tahu pun tidak akan peristiwa itu. Ini tandanya bahwa Bu Tongpai lemah. Kini Bu Tongpai hendak diketahui oleh Susio. Apakah akan dijadikan markas kaum pendeta Tosu dan menjadi makin lemah lagi? Aku sendiri yang harus turun tangan, membunuh musuh-musuh besar kami, membunuh Pat Jiu Kai Ong,
dan membasmi Pat Yu Kai Pang di Heng San. Melihat kelemahan Butong Pai, aku tidak setuju kalau mendiang Su digantikan kedudukannya oleh Susio Kue Tek Tojin. Harus diganti oleh orang yang memiliki kepandaian tinggi dan dapat pula memajukan dan memperkuat Butong Pai. Itu barulah tepat. Kuat Lin bicara penuh semangat. Mukanya yang cantik dan berkulit halus itu kemerahan. Sepasang matanya bersinar-sinar. Dan dengan tajamnya menyapu wajah semua anak murid Butong Pai yang hadir di situ. Pandang mata bekas orang termuda Cap Sa Sin Hiap ini membuat banyak anak murid Butong Pai merasa gentar. Mereka hanya mampu menunduk untuk menghindarkan pandang mata Kuat Ling. Akan tetapi 8 orang Su Heng dari Kuat Ling memandang dengan marah dan penasaran. Adapun Kue Tek Tojin hanya tersenyum dan mengelus jenggotnya sambil mengangguk-angguk. Matanya memandang wajah wanita itu penuh selidik. Ya Kuat Ling, omonganmu penuh semangat terhadap kedudukan Butong Pai. Andai kata benar semua kata-katamu itu, habis siapakah yang kau pandang tepat untuk menjadi ketua Butong Pai? Kue Tek Tojin berkata lagi dengan sikap tenang. Untuk waktu ini, kiranya tidak ada orang lain lagi dari Butong Pai kecuali aku sendiri. Teman-teman, kini benar-benar terkejut dan terheran-heranlah semua anak murid Butong Pai yang berada di situ. Begitu beraninya wanita ini. Biarpun tak dapat disangka lagi bahwa Teh Kuat Lin merupakan murid utama pula dari mendiang Kui Bok Sian Jin dan orang termuda Cap Sa Sin Hiap. Akan tapi pada waktu itu dia bukanlah orang yang memiliki tingkat tertinggi di Butong Pai. Sama sekali bukan. Di atas dia masih ada sekitar 8 orang Su Hengnya, murid-murid Kui Bok Sian Jin yang lebih tua. Dan lebih lagi di situ masih ada Kue Tek Tojin yang tentu saja memiliki tingkat jauh lebih tinggi. Karena Tosu ini adalah paman gurunya. Murid Murzad! Tiba-tiba So Chin Su membentak garang dan meloncat maju. Diikuti pula oleh sute-sutenya. Telunjuk kirinya menuding ke arah muka Teh Kuat Ling. Teh Kuat Ling, engkau sungguh tidak patut menjadi murid Butong Pai. Kiranya engkau menghilang 10 tahun hanya untuk pulang sebagai iblis wanita yang murtad terhadap perguruannya sendiri. Dan kami berkewajiban untuk menghajar seorang murid murtad. Sambil berkata demikian, So Chin Su menerjang ke depan dengan dahsyat. So Chin Su merupakan murid pertama atau paling tua dari Kui Bok Sian Jin. Sungguh pun tidak dapat dikatakan bahwa dia memiliki tingkat ilmu silat paling tinggi. Akan tetapi setidaknya tingkatnya sejajar dengan orang-orang tertua dari Cap Sa Sin Hiap. Dan sebenarnya masih lebih tinggi setingkat jika dibandingkan dengan ilmu kepandaian Teh Kuat Lim ketika masih menjadi orang termuda Cap Sa Sin Hiap dahulu. Akan tetapi teman-teman, Kuat Lim sekarang sama sekali tidak bisa disamakan dengan Kuat Lim 10 tahun yang lalu. Dia telah mengerisi ilmu silat tinggi dan mukjizat dari Pulau Es. Tingkatnya sudah tinggi sekali. Dengan tenang saja, dia memandang ketika Su Hengnya itu menerjangnya. Apalagi karena dia mengenal benar jurus yang dipergunakan oleh Su Hengnya. Jurus dari ilmu silat Ngo Heng Kun. Ketika tangan kiri So Chin Su mencengkram ke arah lehernya, dan tangan kanan Tosu itu menampar pelipis, dia diam saja seolah dia hendak menerima 2 serangan ini tanpa melawan. Akan tapi setelah hawa sambaran pukulan itu sudah terasa olehnya, tiba-tiba tangan kirinya bergerak dari bawah ke atas. Plak, plak, plak. Kedua lengan So Chin Su telah terpental. Bahkan tubuh Tosu ini terpelanting ketika tangan Kuat Lin yang tadi sekaligus menangkis kedua lengan itu melanjutkan gerakannya dengan tamparan pada pundaknya. Tamparan yang perlahan saja. Akan tapi sudah cukup murid pertama mendiang Kui Bok Sian Jin terpelanting. Diam-diam Kue Tek Tojin terkejut. Ia heran menyaksikan gerakan tangan wanita itu, gerakan yang amat cepat dan aneh. Gerakan yang sama sekali tidak dikenalnya dan tentu saja bukan jurus ilmu Butong Pai. Akan tetapi 7 orang sute dari So Chin Su sudah menjadi marah dengan tanpa komando lagi. Mereka menerjang maju.
Akan tetapi Teko Wadlin tertawa. Tubuhnya bergerak sedemikian cepatnya dan berturut-turut 7 orang ini pun terguling roboh di dekat Shou Jinsu. Mereka sendiri tidak tahu bagaimana mereka dirobohkan. Akan tetapi tahu-tahu terpelanting. Dan bagian yang terlempar tangan Wadlin, biarpun tidak sampai patah tulang, akan tetapi amat nyeri. Padahal tamparan itu perlahan saja. Bagaimana andai kata wanita itu menampar dengan pengerahan tenaga sekuatnya? Sukar dibayangkan akibatnya. Betapapun juga 8 orang murid utama dari Butong Pai ini tentu saja tidak sudi menyerah begitu mudah. Mereka sudah meloncat bangun dan mencabut senjata masing-masing. Ibu, mengapa tidak dibunuh saja tikus-tikus menjemukan itu, Bu? Tiba-tiba Bu Ong berteriak. Anak ini sudah bertolak pinggang dan memandang marah kepada para penggeroyok ibunya. Kalau saja tangannya tidak dipegang erat-erat oleh Sui Liang dan Sui Niao, Su Heng dan Su Cinya, tentu dia sudah menerjang maju membantu ibunya. Akan tetapi memang sebelumnya Sui Liang dan Sui Niao sudah dipesan oleh subo mereka untuk menjaga Bu Ong. Dan terutama sekali mencegah bocah ini mencampuri urusannya dengan orang-orang Butong Pai. Wadlin tersenyum mengejek melihat 8 orang Su Hengnya itu mengeluarkan senjata. Apakah kalian ini sudah buta? Apakah para Su Heng tidak melihat bahwa tingkat kepandaianku jauh melebihi kalian? Dan bahkan andai kata Su masih hidup, beliau sendiri tidak akan mampu menandingi aku. Keparat! Shou Jinsu dan 7 orang sutenya menerjang maju. Akan tapi tiba-tiba Kui Tek Tojin berseru. Tahan senjata! Mundurlah kalian! Mendengar teriakan ini, 8 orang ini serentak mundur menaati perintah calon ketua mereka. Kui Tek Tojin melangkah maju menghampiri wanita yang tersenyum-senyum itu. Si Anjay, kiranya engkau telah memiliki kepandaian tinggi, maka berani menentang Butong Pai. Teko Wadlin, selama ini engkau telah mempelajari ilmu silat dari luar Butong Pai. Tidak tahu dari perguruan nama. Dari perguruan manakah? Memang benar dugaanmu, Susiok. Akan tapi tidak perlu aku menceritakan kepada siapapun juga. Tosugao, ibu adalah ratu dari Pulau Es. Tahu kan kau? Bohong. Wadlin membentak putranya, akan tapi anak itu sudah terlanjur bicara. Bukan main kagetnya Kui Tek Tojin dan para anak murid Butong Pai mendengar hal ini. Pulau Es hanya disebut-sebut dalam dongeng saja dan memang nama besar tokoh Pangeran Han Tiong dari Pulau Es amat terkenal di dunia Kangol. Timbullah keraguan di dalam hati Kui Tek Tojin. Akan tapi karena wanita di hadapannya itu juga merupakan anak murid Butong Pai, maka dia menekan perasaannya dan berkata, Teko Wadlin, kalau engkau masih mengaku sebagai murid Butong Pai, betapapun tinggi ilmu kepandaianmu, engkau harus tunduk kepada pimpinan Butong Pai. Sebaliknya, kalau engkau sudah mempelajari ilmu silat dari golongan lain, dan tidak lagi merasa sebagai orang Butong Pai, engkau tidak berhak mencampuri urusan dalam dari Butong Pai. Wadlin tersenyum mengejek. Susiok, tidak perlu kupungkir lagi bahwa aku telah mempelajari ilmu silat dari golongan lain. Dan tingkat kepandaianku menjadi jauh lebih tinggi daripada semua tokoh Butong Pai. Akan tapi aku bukan saja masih mengaku orang Butong Pai, bahkan ingin memimpin Butong Pai menjadi perkumpulan terkuat di dunia. Akan kuperbaiki dan kupertinggi mutu ilmu silat Butong Pai, agar tidak ada lagi golongan lain yang berani memandang rendah Butong Pai. Apalagi menghina anak murid Butong Pai seperti yang terjadi kepada Capsa Sen Hiap 10 tahun yang lalu. Kalau begitu, Pinto sebagai calon ketua Butong Pai terpaksa melarang dan menentang kehendakmu, Teko Wadlin. Dengan cara bagaimana kau hendak menentangku, Susio? Dengan mempertaruhkan nyawaku. Kehormatan Butong Pai lebih penting daripada nyawa seorang ketuanya. Majulah, dan mari kita putuskan persoalan ini dengan kepandaian kita. Teko Wadlin tersenyum. Susio, betapa mudahnya bagiku membunuhmu, membunuh para Suheng, dan membunuh semua orang yang menentangku. Akan tetapi aku bahkan ingin menolong kalian, ingin mengangkat nama Butong Pai. Maka biarlah aku hanya akan mengalahkan Susiok tanpa membunuhmu. Ucapan ini malah merupakan penghinaan yang luar biasa sekali. Mengalahkan lawan tanpa membunuhnya merupakan hal yang amat sukar.
dan hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki tingkat kepandaian yang jauh lebih tinggi dari lawannya. Merah muka Tosu tua ini, dia dipandang rendah oleh murid keponakannya sendiri. Bukan hanya itu saja, dia sebagai orang tertua dari Butongpai, sebagai calon ketua Butongpai, dihina oleh seorang anggota muda Butongpai. Oleh karena itu, Tosu tua ini mengambil suatu keputusan untuk mengadu nyawa dengan wanita yang kini dipandangnya bukan sebagai anggota Butongpai lagi, melainkan sebagai seorang musuh yang hendak mengacau Butongpai. Saya Guatlin, sebagai seorang ketua Butongpai, Pinpo menyediakan nyawa untuk mempertahankan kehormatan Butongpai terhadap siapapun juga. Dan saat ini Pinpo akan mempertahankan terhadap engkau. Majulah! Sambil berkata demikian, Tosu tua berjenggot lebat itu meloncat ke depan, tongkatnya di tangan kanan, dan ujung lengan bajunya melambai panjang. Kuatlin mengenal tongkat itu, tongkat kayu cendana yang harum dan menghitam saking tuanya. Tongkat yang menjadi tongkat pusaka para ketua Butongpai sejak dahulu. Dia malum pula bahwa tongkat itu hanya sebagai lambang kedudukan ketua belaka. Namun dalam ilmu silat, atau dalam hal ilmu silat bersenjata, ujung lengan baju kakek itu jauh lebih berbahaya daripada tongkatnya. Dia dapat menduga bahwa tentu kakek ini sudah memiliki tingkat tertinggi dari Butongpai dan telah memiliki singkang yang amat kuat, sehingga kedua ujung lengan bajunya dapat dipergunakan sebagai senjata ampuh yang dapat menghadapi senjata apapun juga dari lawannya. Dapat dibikin kaku keras seperti besi dan lemah seperti ujung cambuk yang dapat melakukan totokan-totokan maut ke seluruh jalan darah di tubuh lawannya. Karena itu dia tidak berani memandang rendah. Cepat dia mengeluarkan pekik melengking, dan tubuhnya sudah bergerak maju. Tangan kanannya melakukan pukulan dorongan dengan telapak tangan sambil mengerahkan tenaga singkang Swat Im Sinjo. Hawa yang amat dingin menghembus ke depan, menyerang kakek itu. Swat Im Sinjo adalah tenaga dalam inti salju yang dilatihnya di Pulau Es. Kekuatannya dahsyat, bukan main, karena hawa yang menyambar ini mengandung tenaga sakti yang mendatangkan rasa dingin. Sanjay, Tosu itu berseru keras. Kui Tektojin merasa betapa hawa yang menyambar dari depan amat dinginnya, membuat tangannya ketika mendorong kembali terasa membeku. Maka dia lalu menggerakkan tongkat di tangan kanannya, mengambil keuntungan dari ukuran tongkat yang panjang, menghantam ke arah kepala wanita itu dari samping. Wut-plak! Dengan berani sekali Kuatling menggunakan tangan kiri yang dibuka untuk menapaki sambaran tongkat dari samping, terus mencengkram tongkat itu dan mengerahkan singkang, menyalurkan lewat getaran tongkat. Kembali Tosu itu berseru kaget ketika merasa betapa lengan kanannya yang memegang tongkat terasa dingin dan lumpuh. Kesempatan baik ini, dalam 1 detik pada saat lawan masih terkejut dan belum sempat mengerahkan singkang, dipergunakan oleh Watlin dengan jalan menarik ke bawah, bergulingan ke depan, dan menghantam ke arah lawan dengan tangan kanannya, kini sambil mengerahkan tenaga singkang yang berhawa panas. Wow! Kui Tektojin berteriak. Cepat dia meloncat ke belakang. Tapi tentu saja tongkatnya dapat dirampas. Dia tadi sudah mengerahkan singkang melawan getaran melalui tongkat dengan niat merampasnya kembali. Akan tetapi pukulan lawannya dari bawah yang ditangkis dengan tangan kanan ternyata luar biasa kuat dan panasnya. Kui Tektojin terkejut karena perubahan singkang yang berlawanan itu tidak disangka-sangkanya. Maka untuk menyelamatkan diri, terpaksa dia meloncat ke belakang dan mengorbankan tongkatnya. Kuatlin sudah melompat ke belakang pula. Ia megang tongkat itu dengan kedua tangan di atas kepala sambil tertawa dan berkata, Tongkat pusaka telah berada di tanganku. Berarti akulah ketua Butongpai. Kembalikan tongkat. Kui Tektojin berteriak marah. Kedua lengan Kui Tektojin bergerak ketika tubuhnya menerjang maju dengan amat cepatnya. Kedua ujung lengan bajunya bergerak seperti kilat menyambar-nyambar dan dalam segebrakan itu, Kuatlin telah dihujangi 9 kali totokan yang amat berbahaya. Sukarlah membebaskan diri dari ancaman totokan yang hebat ini. Dan andai kata Kuatlin bukan seorang pewaris ilmu-ilmu dari Pulau Es, tidak mungkin dia dapat menghindarkan diri lagi, teman-teman.
Teman-teman, Wadlin menggunakan ginkangnya berloncat dan menghindar. Akan tapi sebuah totokan yang meleset masih mengenai pergelangan tangan yang membuat tongkat pusaka itu terlepas dari pegangannya. Wadlin menjerit marah. Pedangnya sudah dicabutnya, yaitu pedang Ang Boekiam. Tampak sinar merah berkedepan dan menyambar-nyambar secara dahsyat. Brek-brek! Kui Tok Tojin berteriak kaget. Ia meloncat mundur dan ternyata bahwa ujung lengan baju yang telah terbabat buntung oleh pedang di tangan Wadlin. Sekarang wanita itu telah mengambil lagi tongkat pusaka yang tadi terpaksa dilepaskan oleh tangannya yang tertotok. Tusio, dan kalian para suheng semua, kalau kalian mendesak, terpaksa aku akan mematahkan tongkat pusaka ini, kemudian akan membunuh kalian dan merampas Butong Pai dengan kekerasan. Dia mengangkat tongkat itu tinggi-tinggi. Aku hanya menuntut hak sebagai seorang murid Butong Pai yang memiliki tingkat tinggi dan memegang tongkat wasiat ini. Hak untuk menjadi ketua dengan niat hendak mempertinggi tingkat Butong Pai. 8 orang suheng itu masih penasaran dan mereka hendak menyerbu ke depan. Akan tetapi Kue Tek Tojin mengangkat tangan ke atas dan berkata, "Mundurlah kalian. Dia benar. Kita tidak boleh melawan pemegang tongkat pusaka." Kemudian dia berkata kepada Wadlin, "Baiklah. Melihat tongkat pusaka di tanganmu, kami tidak akan melawan. Akan tetapi betapapun juga kami tidak dapat menerima engkau menjadi ketua kami. Kami harap engkau tidak memaksa anak murid Butong Pai yang tidak mau tunduk kepadamu dan ingin meninggalkan tempat ini." Wadlin tersenyum. Memang bukan kehendaknya untuk memusuhi anak murid Butong Pai. Dia tidak membenci Butong Pai, melainkan hendak mencarikan kemuliaan bagi putranya dengan perantaraan sebuah perkumpulan besar, dan dia akan mengusahakan agar Butong Pai menjadi sebuah perkumpulan yang paling kuat dan paling besar. Terserah kepada Musiok. Dia lalu memandang ke sekeliling kepada para anak murid Butong Pai. Hai, semua anggota dan murid Butong Pai, dengarkan baik-baik. Betapapun juga aku adalah murid Butong Pai sejak kecil. Dan di dalam sepak terjang Capsa Sin Hiap kalian juga sudah tahu betapa aku dan para suheng telah begitu menjunjung tinggi nama Butong Pai. Aku ingin menyebarkan ilmuku pada kalian semua, agar kalian menjadi orang-orang yang lihai, dan Butong Pai menjadi perkumpulan yang paling kuat di dunia ini. Terserah kepada kalian. Apakah hendak bersetia kepada Butong Pai dan menjadi murid-muridku, atau hendak bersetia kepada Tos Kue Teng Tojin dan juga 8 orang suhengku ini yang hendak membelakangi Butong Pai? Berisiklah keadaan di situ setelah Wadlin mengeluarkan kata-kata ini. Para anak murid Butong Pai saling bicara sendiri, saling berbantahan. Akhirnya hanya ada 20 orang termasuk Kue Tek Tojin yang meninggalkan tempat itu menuruni bukit dan memasuki sebuah hutan di kaki bukit. Tempat ini dipilih oleh Kue Tek Tojin untuk menjadi tempat tinggal mereka sementara waktu sambil menanti perkembangan selanjutnya. Sisanya semua suka mengangkat Wadlin menjadi ketua mereka. Setelah mereka tadi menyaksikan betapa lihainya Wadlin, dan mereka semua ingin memperoleh bagian pelajaran ilmu silat yang tinggi. Demikianlah mulai hari itu, Te Wadlin menjadi ketua yang baru dari Butong Pai yang dipimpinnya dengan gaya dan bentuk yang baru pula. Dengan harta benda berupa emas permata yang amat mahal yang didapatnya dan dilarikannya dari Boloes, dia membangun markas Butong Pai menjadi bangunan yang megah, mewah, dan kuat. Karena hatinya ingin lekas-lekas melihat Butong Pai menjadi perkumpulan yang kuat dan banyak anggotanya, dia pun menerima anggota-anggota baru. Anggota baru diterima dari golongan apapun juga. Syaratnya hanya satu, bahwa mereka itu harus memiliki kepandaian sampai pada tingkatan tertentu dan bersumpah setia sampai mati kepada Butong Pai. Karena mendengar bahwa ketua Butong Pai yang baru adalah seorang wanita cantik yang memiliki kesaktian hebat, juga amat kaya raya, maka banyaklah orang-orang berdatangan dan masuk menjadi anggota Butong Pai. Mereka terdiri dari orang-orang Kang Ou dan golongan kaum sesat yang tadinya hidup sebagai perampok dan bajak-bajak yang tidak tertentu penghasilannya. Mulai pula lah Tek Wadlin mengatur dan merencanakan cita-citanya untuk putranya. Dengan kerjasama antara dia dan para anggota baru yang berpengalaman, mulailah dia diam-diam mengadakan kontak dan mencari kesempatan untuk menghubungi para pembesar tinggi
yang merupakan kekuatan rahasia untuk memberontak terhadap kaisar. Inilah cita-cita Tekuatlin. Dia pernah menjadi ratu, menjadi istri seorang raja, biarpun hanya raja kecil yang menguasai kerajaan Poloes. Karena itu dia menganggap bahwa putranya Han Buong adalah seorang pangeran. Seorang pangeran haruslah bercita-cita menjadi raja, bukan raja kecil yang hanya menguasai sebuah pulau, melainkan raja besar. Dan satu-satunya jalan untuk dapat mencapai ini hanyalah menggulingkan kaisar, sehingga kelak ada kesempatan bagi putranya untuk menjadi seorang kaisar. Tentu saja untuk memberontak sendiri dan mengandalkan kekuatan Butong Pai merupakan hal yang tak masuk di akal dan hanya merupakan usaha bunuh diri. Maka dia mencari kesempatan mengadakan kontak dengan para pembesar tinggi yang berambisi seperti dia. Sehingga mungkin bagi mereka untuk menggunakan bala tentara yang dapat dikuasai untuk mencapai cita-cita mereka itu. Teman-teman yang beriman, memang sesungguhnya lah bahwa kemuliaan duniawi atau alam benda merupakan keadaan yang amat berbahaya. Tak dapat disangkal pula bahwa hidup memang memerlukan kebendaan sebagai pelengkap dan pelangsung hidup. Dan amat baiklah kalau orang dapat menggunakan keduniawian itu pada tempat sebenarnya. Akan tetapi, akan celakalah dan hanya akan menimbulkan malapetaka bagi diri sendiri dan bagi orang lain kalau manusia sudah dikuasai oleh duniawi yang merupakan harta benda, kedudukan, nama besar, kepandaian, dan lain-lain sebagainya. Alam kebendaan ini mempunyai sifat seperti arak, diminum dengan kesadaran dan pengertian akan menjadi obat. Tapi di lain saat dalam keadaan lalai, akan menjadi minuman yang memabukkan. Dan sekali lagi, orang mabuk oleh duniawi. Akan timbullah perbuatan sombong, sewenang-wenang dan lupa segala. Yang ada hanyalah keinginan memenuhi segala kehendaknya, dengan cara apapun juga tanpa mengharamkan segala cara. Demikianlah pula terjadi terhadap Tekuatlin. Dahulu, belasan tahun yang lalu, Tekuatlin merupakan seorang pendekar wanita yang gagah perkasa, penentang kejahatan yang gigih, sehingga namanya bersama 12 orang suhengnya sebagai Capsa Sinhiap amatlah terkenal. Akan tapi setelah malapetaka menimpa Capsa Sinhiap, dendam menaburkan bibit yang merubah seluruh pandangan hidupnya. Setelah dia berhasil membalas dengan cara keji dan kejam sekali, bibit itu masih berkembang biak dan merubah sifat dari dendam kepada pengejaran kemuliaan yang tanpa batas. Sudah terlalu lama kita meninggalkan Han Swat Hong, putri Raja Han Tiong. Sebaiknya kita mengikuti pengalamannya agar tidak tertinggal terlampau jauh, teman-teman. Seperti kita ketahui bersama, Swat Hong yang berwatak keras itu marah-marah ketika melihat betapa Sin Leong menolong seekor beruang dan tidak memperdulikan dia. Dianggapnya Sin Leong sengaja mencari-cari alasan untuk menghambat perjalanan. Padahal dia ingin sekali segera mencari dan menemukan ibunya, yang tidak ia ketahui kemana perginya, dan bagaimana nasibnya setelah badai yang amat dahsyat mengamuk di sekitar lautan itu. Akan tapi tentu saja dia hendak meninggalkan Sin Leong di pulau kosong itu bukan dengan hati yang sesungguhnya, melainkan hanya untuk sekedar menunjukkan kemarahan hatinya saja. Karena itu, setelah perahunya jauh meninggalkan pulau itu sehingga pulau di mana Sin Leong mengobati beruang itu tidak tampak lagi, Dara itu memutar lagi perahunya dan hendak kembali kepada Sin Leong. Sudah dibayangkan betapa Sin Leong yang selalu sabar dan selalu mengalah kepadanya itu akan minta maaf dan menyatakan penyesalan hatinya, dan dia yang akan memaafkannya. Saat-saat seperti itu mendatangkan keharuan, kebanggaan, dan kemenangan di dalam hatinya. Betapa bingung dan kagetnya ketika kemudian dia mendapat kenyataan bahwa dia tersesat jalan dan tidak tahu lagi di mana dia meninggalkan Sin Leong tadi. Demikian banyaknya pulau yang sama bentuknya di lautan itu, banyak sekali bongkahan es yang datang dan pergi seperti hidup saja. Setelah berputar-putar tanpa hasil dan yakin bahwa dia berada makin jauh dari tempat di mana Sin Leong berada, setelah berteriak-teriak memanggil dengan pengarahan kikang tanpa ada jawabannya, akhirnya dia memutar perahu keluar dari daerah penuh pulau kecil yang membingungkan itu. Biarlah, dia akan pergi saja melanjutkan perjalanan seorang diri mencari ibunya.
Dia merasa yakin bahwa Suhengnya tentu saja akan dapat menyelamatkan diri. Suhengnya memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi. Suatong tidak tahu perahunya menuju ke arah selatan, bukan menuju ke daerah Pulau Es lagi. Namun karena maksudnya untuk mencari ibunya, darah ini seolah-olah berlayar tanpa tujuan dan membiarkan saja kemana perahu yang terdorong angin itu membawanya. Pada suatu hari tampak olehnya garis hitam di sebelah kanan. Garis itu masih jauh sekali kan, tapi dengan girang dia dapat mengenal bahwa garis hitam yang amat panjang membujur dari kanan ke kiri itu adalah sebuah daratan yang agaknya tiada bertepi. Itulah daratan besar, pikirnya dengan girang. Dia segera membelokkan perahunya menuju ke garis hitam itu. Ketika perahunya sudah tiba di dekat pantai yang sunyi, dia melihat ada sebuah perahu lain yang meluncur cepat dari sebelah kirinya. Perahu itu kecil, dan di dalamnya ada seorang laki-laki muda yang kelihatannya gagah dan tampan. Pemuda itu pun memandang kepadanya, sehingga dua pasang mata saling pandang sejenak. Akan tetapi Swat Hong membuang muka dan tidak mempedulikan orang yang tidak dikenalnya itu, terus saja mendayung perahunya ke arah tepi. Begitu perahunya mendekati daratan, dia meloncat ke daratan, tidak menghiraukan perahunya lagi. Memang dia tidak berpikir untuk kembali ke tempat itu dan berperahu lagi. Untuk apa berlayar? Pulau Es sudah kosong. Dia akan mencari ibunya di daratan besar, karena kalau ibunya berada di suatu pulau agaknya tentu tidak akan dapat terlepas dari amukan badai yang dahsyat itu. Kalau ibu berada di daratan besar dan ini mungkin saja terjadi, barulah ada harapan bahwa ibunya masih hidup dan dapat bertemu lagi dengannya. Andai kata tidak, dia pun akan merantau di daratan besar, tidak akan kembali lagi ke laut. Dia tahu bahwa demikian pula agaknya pendapat Suhengnya. Sebelum berpisah, mereka sudah membicarakan hal itu berkali-kali. Nenek moyangnya yang selama ini menjadi raja di Pulau Es juga berasal dari daratan besar. Setelah kini kerajaan Pulau Es terbasmi badai dan tidak ada lagi. Sepatutnya lah, kalau dia sebagai ahli waris satu-satunya kembali pula ke daratan besar. Hei, Nona, tunggu! Swat Hong mengerutkan alisnya dan berhenti melangkahkan kakinya. Ia membalik dan melihat betapa pemuda yang berada di dalam perahu tadi sudah menambatkan perahunya, dan juga perahu yang ditinggalkannya tadi di pantai. Kini pemuda itu berlari mengejarnya. "Mau apa engkau mengejar memanggil aku?" Swat Hong bertanya, matanya memandang penuh selidik. Teman-teman pemuda itu usianya tentu saja lebih tua 2-3 tahunan darinya. Seorang pemuda yang berwajah tampan dan gagah. Perawakannya tinggi besar, matanya menyorotkan kejujuran dan membayangkan kekerasan dan keberanian. Kedua lengan yang tampak tersembul keluar dari lengan baju pendek itu, kekar, berotot, membayangkan tenaga yang hebat. Bajunya yang terbuat dari kain tipis membayangkan dada yang bidang, terhias sedikit rambut, berotot dan kuat sekali. Melihat bahan pakaiannya dapat diduga bahwa pemuda itu tentu seorang yang beruang. Namun melihat dari keadaan tubuhnya dan kaki tangannya, agaknya dia biasa dengan pekerjaan berat. Kalau bukan seorang petani, tentu dia seorang nelayan. Pikir Swat Hong, kagum juga memandang tubuh yang kokoh kuat itu. Pemuda itu tersenyum. Senyumnya lebar memperlihatkan gigi yang kokoh kuat pula. Senyum terbuka seorang yang berwatak jujur dan bersahaja. Akan tapi sikapnya ketika mengangkat kedua tangan di depan dada sebagai penghormatan, membuktikan bahwa dia pernah makan sekolahan alias terpelajar. Terbukti pula dari kata-katanya yang biarpun ringkas dan singkat, akan tapi tetap sopan. Maafkan aku, Nona. Nona meninggalkan perahu begitu saja. Aku merasa sayang dan membantu meminggirkannya. Melihat gerakan Nona ketika meloncat, jelas bahwa Nona berkepandaian tinggi. Aku ingin sekali belajar kenal. Demikian ujarnya. Swat Hong mengerutkan alisnya. Hatinya sedang tidak senang karena selain kegagalannya mencari ibu juga perpisahannya dengan Sin Leong setidaknya mendatangkan rasa gelisah di hatinya. Kini ada pemuda yang amat lancang ingin belajar kenal. Sungguh menggemaskan. Aku tidak membutuhkan perahu itu lagi. Dan aku pun tidak peduli apakah kau memikirkannya atau hendak memilikinya.
Aku tidak minta bantuanmu. Tentang belajar kenal, biasanya hanya pedang, kepalan tangan, dan tendangan kaki saja yang amat mau belajar kenal dengan orang-orang asing yang lancang. Sepasang mata lebar itu terbelalak seolah memandang sesuatu yang amat aneh. Namun membayangkan kekaguman yang luar biasa. Dan memang, di luar dugaan Swat Hong sendiri, sikap dan kata-katanya tadi mendatangkan rasa kagum yang amat besar di dalam hati pemuda ini. Watak pemuda ini memang mengagumkan. Mengagumi sikap orang yang terbuka, jujur, kasar, dan tanpa pura-pura, seperti sikap Swat Hong yang baru saja diperlihatkan. Pemuda itu tertawa bergelak dan kedua matanya menjadi basah oleh air mata. Ini pun ciri khasnya. Kalau dia tertawa, air matanya keluar seperti orang menangis. Dengan punggung tangannya yang besar dan berotot, dia menghapus air matanya. Nona hebat sekali. Aku Kuelung. Selama hidupku baru sekarang ini bertemu dengan seorang nona yang begini hebat. Di antara 1000 orang gadis, belum tentu ada satu. Nona, kalau sudi, perkenankanlah. Aku Kuelung. Biarpun jelek dan kasar bukanlah tidak terkenal. Ayahku adalah seorang pelaut biasa dan sudah meninggal. Demikian pula ibuku. Aku anak pelaut, akan tapi sejak kecil aku sudah ikut kepada guruku. Nah, guruku inilah yang terkenal. Guruku adalah Lam Hai Seng Jin. Ya, pertapa yang amat terkenal di dunia Kangol. Dan kami berdua tinggal di sana, di Pulau Kura-Kura di Laut Selatan. Melihat sikap terbuka ini geli juga hati Swat Hong. Kini dia melihat jelas bahwa pemuda ini sama sekali tidak kurang ajar. Kasar memang, akan tapi kekasaran yang menjadi wataknya yang terbuka. Orang semacam ini baik dijadikan sahabat, pikirnya. Akan tapi harus dibuktikan dahulu apakah pemuda ini pantas menjadi sahabatnya. Sungguh pun menurut pengakuannya dia murid seorang pertapa yang namanya terkenal di dunia Kang Ho. Swat Hong tersenyum. Engkau lebih pantas menjadi seorang penjual jamu. Setelah engkau memperkenalkan semua nenek moyangku kepadaku. Dengan maksud apakah engkau seorang pria minta berkenal dengan seorang wanita? Kuelung mengerutkan alisnya yang sangat lebat seperti 2 buah sikat ditaruh melintang di dahinya. Dia lalu menggeleng-gelengkan kepalanya. Memang sebelum aku berangkat merantau, suhu berpesan dengan sungguh bahwa aku tidak boleh mendekati wanita cantik yang katanya amat berbahaya. Iya, melebihi ular berbisa. Akan tapi, biarpun nona cantik, sukar dicari cacatnya. Namun, kepandaian nona tinggi, dan sikap nona jujur menyenangkan. Aku ingin bersahabat. Karena sekarang ini baru pertama kali aku merantau seorang diri. Aku membutuhkan seorang sahabat yang pandai. Ya, seperti nona, untuk memberi petunjuk kepadaku. Nah, untuk budi nona ini tentu aku akan berusaha menyenangkan hatimu. Teman-teman, Swat Hong semakin terheran-heran. Dia tidak tahu apakah pemuda ini pintar atau bodoh. Sikapnya terbuka, kata-katanya teratur, akan tetapi ada bayangan ketololan. Kau bisa apa sih? Bagaimana engkau bisa menyenangkan hatiku? Dia menyelidik. Aku, wah, aku memang bodoh. Akan tapi kalau ada orang-orang kurang ajar kepadamu, nah, tanpa nona turun tangan sendiri, aku sanggup menghajar mereka. Dia melonjorkan kedua lengannya yang kekar berotot itu. Dan jangan nona sanksi lagi. Biar ada 50 orang, ya 50 orang, aku masih sanggup menghadapi mereka, nona. Kalau perlu dibantu dengan senjataku nih, kipas dan pedang. Kalau nona senang saja, aku banyak mengenal saja kuno yang indah. Dan di waktu nona kesepian, aku dapat menghibur nona dengan nyanyian. Aku suka sekali bernyanyi, nona. Bagaimana reaksi Swat Hong? Hampir saja Swat Hong tertawa geli, teman-teman. Orang yang kekar seperti seekor singa buas ini membaca sajak, bernyanyi, dan senjatanya kipas. Benar-benar seorang pemuda yang aneh. Akan tapi tentu saja dia belum mau percaya begitu saja. Sambil memandang tajam dia berkata, kau bicara tentang pedang dan kipas sebagai senjata.
Akan tapi aku tidak melihat engkau membawa senjata apa-apa. Eh, Tunggu dulu, Nona. Aku memang sengaja meninggalkannya di situ, di perahu. Setelah berkata demikian, Kuelu membalikkan tubuhnya dan berlari cepat sekali ke perahunya. Ketika dia sudah kembali ke depan Suat Hong, benar saja, dia telah membawa sebatang pedang yang sarungnya terukir indah dan sebuah kipas bergagang perak yang diselipkan di ikat pinggangnya. Mengapa baru sekarang kau memperlihatkan senjata-senjatamu? Hai, kalau tadi aku membawa senjata, tentu hal itu akan menimbulkan dugaan yang bukan-bukan. Untuk berkenalan dengan seorang gadis, ya bagaimana aku berani membawa senjata? Tentu mungkin disangka perampok atau bajak. Mau tidak mau, Sobat Hong tersenyum. Timbul rasa sukanya kepada pemuda kasar yang aneh ini. Betapapun juga aku adalah seorang wanita dan engkau seorang pria. Mana mungkin menjadi sahabat? Iya, tidak patut dilihat orang. Demikian kata Suat Hong. Teman-teman yang budiman, apa respon dari si pemuda? Mata yang lebar itu kembali terbelalak penuh penasaran, dan tangan kirinya dia kepalkan. Apa peduli kata orang-orang? Kalau ada orang yang berani mengatakan yang bukan-bukan, tentu akan kuhancurkan mulutnya. Wanita adalah seorang manusia. Pria pun seorang manusia. Apa salahnya berkenalan dan bersahabat? Nona, aku Kwelun. Bukan seorang yang berpikiran kotor. Juga aku tidak akan sembarangan memilih kawan. Aku kagum melihat Nona. Maka kalau Nona sudi, harap memperkenalkan diri. Suat Hong makin tertarik. Akan tetapi dia masih ragu-ragu. Apakah orang ini patut dijadikan seorang teman? Biarpun laganya seperti jagoan, siapa tahu kalau kosong belaka. Kau bilang tadi kau adalah murid seorang tosu yang terkenal? Ya, Suhulam Hai Seng Jin merupakan tokoh yang paling terkenal di daerah selatan. Kalau begitu, ilmu silat tentu lebih lihai daripada bicaramu yang seperti penjual jamu. Begitu bukan? Harap jangan mentertawakan. Biarpun tidak silih Nona yang dapat kulihat dari gerakan meroncat dari perahu tadi. Akan tapi masih tidak terlalu banyak orang di dunia yang akan sanggup mengalahkanku. Kwelun. Tidak ada artinya kalau hanya disombongkan dan dibanggakan tanpa ada buktinya. Aku juga tidak akan sembarangan memperkenalkan diri kepada orang lain. Untuk membuktikan apakah kau patut menjadi kenalanku. Cabut kedua senjatamu. Dan coba ku hadapi pedangku. Sambil berkata demikian, Suat Hong sudah mencabut pedangnya perlahan-lahan. Dan tampaklah sinar pedang ketika sinar mentari menimpanya. Akan tapi Nona, Kuan-Lun meragu. Biarpun dia tadi menyaksikan betapa gesit dan ringannya tubuh Nona itu melayang ke daratan. Namun dia tidak percaya apakah Nona ini mampu menandingi pedang dan kipasnya. Tidak usah banyak ragu. Kalau kau tidak mau, pergilah. Dan jangan menggangguku lebih lama lagi. Syarat! Pedang terhunus sudah berada di tangan Kwelun. Sarung pedangnya dilempar ke atas sana. Sedangkan tangan kirinya sudah mencabut kipas gagang perak yang telah dikembangkan dan melindungi dadanya. Adapun pedang itu dilonjorkan ke depan. Aku sudah siap, Nona. Suat Hong memang ingin sekali melihat sampai di mana kepandaian pemuda yang aneh ini. Maka tanpa banyak kata lagi dia sudah meloncat ke depan dan menggerakkan pedangnya dengan hebat sekali. Pedang di tangannya itu adalah pedang biasa saja. Akan tapi karena yang menggerakkan adalah tangan yang mengandung tenaga singkang istimewa dari Polo Es, maka pedang itu lenyap, bentuknya berubah menjadi gulungan sinar yang menyilaukan mata. Dan tubuh darah itu sudah tertutup oleh gulungan sinar pedang, saking cepatnya tubuh itu berloncatan. Hei! Kuan-Lun berseru keras. Cepat dia menggerakkan pedang dan kipasnya. Memang sudah diduganya bahwa darah itu lihai sekali. Akan tapi menyaksikan gerakan pedang yang demikian luar biasa, dia menjadi kaget, kagum, heran, dan juga gembira. Tanpa ragu-ragu dia lalu mengerahkan tenaga dan mengeluarkan semua ilmu silatnya untuk menandingi darah yang mengagumkan hatinya ini. Sepertilah kita kenal di permulaan cerita ini.
ketika para tokoh Kang Om memperebutkan Shen Leong yang ketika itu dikenal sebagai Sintong atau bocah ajaib. Guru pemuda itu, Lam Hai Seng Jin, adalah seorang Tosu yang selain ahli dalam agama To, juga pandai bernyanyi dan lihai sekali ilmu silatnya. Tosu ini terkenal sebagai pertapa atau pemilik pulau kura-kura di Lam Hai, dan senjatanya yang berupa Hood Tim dan juga kipas telah mengangkat tinggi namanya di dunia Kang O. Agaknya kepandaian itu telah diturunkan semua kepada murid tunggalnya ini. Namun tentu saja, karena muridnya bukanlah seorang Tosu, senjata Hood Tim diganti dengan pedang. Pedang dan kipas adalah senjata yang ringan, kini dimainkan oleh kedua lengan Kuen Lun yang mengandung tenaga gajah. Tentu saja dapat dibayangkan betapa cepatnya kedua senjata itu bergerak sampai tidak tampak lagi dengan sebagai senjata kipas dan juga pedang, melainkan tampak hanya gulungan sinar yang berkelebatan dan saling belit dengan sinar pedang di tangan Swat Hong. Cring! Tiba-tiba pemuda itu berseru kaget dan pedangnya mencolot ke atas terlepas dari tangannya. Swat Hong tersenyum. Dia tadi sudah menyaksikan bahwa ilmu pedang pemuda itu cukup lihai, bahkan dalam hal kecepatan dan tenaga tidaklah kalah banyak dibandingkan dengan kepandaian sendiri. Adanya dia dapat membuat pedang pemuda itu terlepas dalam waktu 30 jurus. Hanyalah karena selain dasar ilmu silatnya lebih tinggi daripada pemuda itu, juga kenyataan bahwa pemuda itu tidak mau menyerangnya dengan sungguh-sungguh dan mendasarkan permainannya pada tingkat menguji dan berlatih saja. Kalau pemuda itu melawan dengan sungguh-sungguh, dia sendiri sanksi. Apakah akan dapat merobohkannya dalam waktu 100 jurus? Wah, kok hebat sekali, Nona. Aku mengaku kalah. Kuen Lun menjura dan menyimpan kipasnya. Suaranya bersungguh-sungguh. Karena memang pemuda ini walaupun tadi tidak mau menyerang sungguh-sungguh, namun dari gerakan lawannya, dia sudah dapat melihat bahwa darah itu benar-benar memiliki ilmu silat yang amat aneh dan amat kuat. Aku terlalu rendah untuk menjadi sahabatmu. Demikian ujarnya. Kau terlalu merendah, ilmu kepandaianmu hebat. Perkenankanlah. Aku bernama Han Swat Hong. Sampai di sini darah itu meragu karena dia masih sangsi apakah dia akan memperkenalkan diri sebagai seorang putri dari kerajaan Pulau Es yang asing dan yang telah terbasmi habis oleh badai itu. Ilmu pedang Nona hebat bukan main. Juga amat aneh gerakannya. Selama melakukan perantauan dengan Suhu dan mendengar penjelasan Suhu, sudah banyak aku mengenal dasar ilmu silat perkumpulan besar di dunia Kang O. Akan tetapi melihat gerakan pedang Nona tadi, aku benar-benar tidak tahu lagi. Sedikit pun aku tidak mengenalnya. Maukah Nona Han Swat Hong memperkenalkannya padaku? Aku. Sebenarnya aku akan merahasiakan keadaanku. Baru pertama kali ini aku menginjak daratan besar dan aku tidak ingin melibatkan diri dengan urusan di dunia Kang O. Apalagi memperkenalkan diriku. Akan tapi memang sudah nasib. Begitu mendarat bersemu dengan engkau dan sikapmu menarik hatiku, membuat aku tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Aku akan menceritakan keadaanku hanya dengan satu janji darimu, tuaku. Kuen Lun memungut pedangnya, mengikatkan sarung pedang di punggung, lalu membusungkan dadanya yang sudah membusung tegap, dan sambil menepuk dada, dan ia berkata, Nona Han, tuaku. Sekali mau mengenal orang, aku tidak mau bersikap kepalang. Aku menyebutmu tuaku atau kakak, berarti aku sudah percaya kepadamu. Maka janganlah kau masih bersikap sungkan menyebutku Nona. Namaku Swat Hong. Dan tak perlu kau menyebutku Nona seperti orang asing. Bagus sekali. Kuen Lun bertepuk tangan dan memandang ke langit. Bukan main. Aku benar-benar berbahagia dapat memperoleh adik seperti engkau. Nah, Hong Moy, adik Hong. Ya, kau ceritakanlah kepada kakakmu ini. Ceritakanlah semuanya, kalau ada penasaran, akulah yang akan membereskan untukmu. Kakakmu ini, sekali bicara tentu akan dipertahankan sampai mati. Diam-diam Swat Hong merasa girang dan kagum. Inilah seorang laki-laki sejati. Seorang jantan. Sekaligus dia memperoleh seorang sahabat yang boleh dipercaya, seorang kakak, dan sebagai pengganti orang keluarga, atau seorang keluarga setelah dia kehilangan segala-galanya.
Dia telah kehilangan ibunya, ayahnya, keluarga ayahnya. Bahkan akhirnya dia kehilangan suhengnya. Namun dalam keadaan seperti itu tiba-tiba muncul seorang seperti Koelun. Kaetaiko, aku baru saja meninggalkan tempat tinggalku. Itu di tengah-tengah lautan. Dia menuding ke arah laut bebas. Di manakah tempat tinggalmu itu? Di sebuah pulau? Swatong mengangguk masih agak ragu-ragu. Oh, pulau apa itu, Hong Moy? Pulau Es. Hah? Benar saja seperti dugaan Swatong. Nama Pulau Es mendatangkan kekagetan luar biasa, bahkan wajah pemuda itu berubah menjadi agak pucat. Dan dia memandang darah itu seperti orang melihat iblis di tengah hari. Pulau Es. Seperti juga semua orang di dunia Kan-O, Pulau Es hanya didengarnya seperti dalam dongeng saja. Dan Pangeran Hantiong, orang yang pernah menggegerkan dunia Kan-O, disebut sebagai seorang dari Pulau Es, seseorang yang memiliki kepandaian seperti dewa. Dan kini pemuda itu mendengar bahwa darah itu dari Pulau Es. Kau itu aku. Jangan memandangku seperti memandang siluman begitu. Maafkan aku, Moy. Hati siapa yang mau percaya? Akan tapi aku percaya kepadamu, Moy. Wah, aku percaya sekarang. Kau pantas kalau dari Pulau Es. Ilmu kepandaianmu luar biasa. Bukan seperti manusia lumrahnya. Mana ada gadis yang biasa mampu mengalahkan Koelun dalam beberapa jurus saja. Aku malah bangga, Moy. Seorang penghuni Pulau Es menyebutku Tuako. Dan ku sebut Moy pula. Suhu tentu akan tercengang saking kagetnya kalau mendengar ini. Melihat pemuda itu petantang-petenteng mengangkat dada seperti orang membanggakan diri sebagai seorang sahabat baik penghuni Pulau Es, Swatong menjadi geli hatinya. Ong Moy, engkau tidak tahu betapa bangga dan besarnya hatiku. Sekali ini baru saja meninggalkan Suhu untuk merantau seorang diri, aku telah bertemu dan dapat bersahabat denganmu. Betapa bangga hatiku. Swatong terkejut. Baru teringat olehnya bahwa dia tadi belum melanjutkan syaratnya. Maka dia berkata, teman-teman, kalau begitu, berjanjilah engkau bahwa engkau tidak akan menceritakan kepada siapapun tentang keadaan diriku. Kecuali namaku saja. Ya, berjanjilah Tuako. Kuan Lung memandang kecewa. Tidak menceritakan kepada siapapun juga bahwa engkau adalah penghuni Pulau Es. Wah, ini... Demikian, tentu saja hatinya kecewa. Karena hal yang amat dibanggakan itu tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Kalau begitu, mana dia bisa berbangga? Kuan Lun, tiba-tiba Swatong berkata dengan lantang, hanya ada dua pilihan bagimu. Berjanji memenuhi permintaanku dan selanjutnya menjadi sahabat baikku, atau kau tidak mau berjanji, akan tapi kuanggap sebagai seorang musuh. Aku berjanji, Moy. Bukan karena aku takut kepadamu, Moy, Hong Moy. Aku bukan seorang penakut, dan juga tidak takut mati. Akan tapi karena memang aku merasa suka sekali kepadamu. Tentu saja aku tidak sudi menjadi musuh. Nah, aku berjanji. Biarlah, aku bersumpah bahwa aku tidak akan menceritakan kepada siapapun juga tentang asal-usulmu. Kecuali, tentu saja, kalau kau sudah mengizinkan aku, siapa tahu, sambungnya penuh harap. Swatong tersenyum lega. Baiklah Tuako, aku percaya bahwa engkau akan memegang teguh janjimu. Sekarang dengarlah cerita singkatku dan kuharap kau suka membantuku. Aku adalah putri dari Raja Pulau Es. Aduh. Kembali mata itu terbelah dan Koen segera membungkuk agaknya malah akan berlutut kepada Swatong. Tuako, kalau kau berlutut, atau kau melakukan hal-hal yang bukan-bukan lagi, aku tak akan sudi bicara lagi kepadamu. Koen Lung berdiri tegak lagi. Ya, siapa bisa menahan datangnya hal-hal yang mengejutkan saya bertubi-tubi ini, Moy. Baiklah, aku taat. Benarkah aku boleh menyebutku Moy? Siapa bilang tidak boleh? Aku hanya bekas petir raja. Ayahku telah meninggal dunia dan ibuku. Aku sedang mencari ibuku yang pergi entah kemana. Tuako. Aku tidak bisa menceritakan lebih banyak lagi. Yang penting kau ketahui hanya
bahwa ibuku telah berbulan-bulan meninggalkan Pulau Es, entah kemana perginya, dan aku sedang mencarinya. Juga aku telah saling berpisah dengan suhengku. Aku sedang pergi merantau dan sekalian mencari ibuku dan suhengku. Aku akan membantumu, Moi Moi. Kuan Lun menggulung lengan bajunya yang memang sudah pendek sampai ke bawah siku itu. Jangan khawatir. Terima kasih, tuaku. Dan sekarang engkau hendak kemanakah? Sudah kukatakan tadi bahwa aku meninggalkan Pulau Kura-Kura untuk pergi merantau meluaskan pengalaman. Ya, sekalian memenuhi permintaan penduduk kota. Leng Siabun yang berada jauh dari pantai ini merupakan kota. Permintaan apa, tuaku? Begini, beberapa orang penduduk berusaha payah mencari suhu di Pulau Kura-Kura. Dan mereka mohon pertolongan. Ya, pertolongan suhu untuk menghancurkan komplotan busuk katanya yang berada di kota ini. Suhu lalu memerintahkan aku pergi. Dan sekalian aku diberi waktu setahun lah untuk merantau sendirian. Nah, kebetulan sekali aku bertemu denganmu di sini. Oleh karena itu, marilah kau ikut bersamaku ke Leng Siabun. Tentu kau akan gembira pula melihat keramaian ketika aku menghadapi komplotan itu. Nah, setelah selesai urusanku di sana, Moi Moi, aku akan menemanimu mencari suhengmu dan tentu mencari ibumu pula. Swat Hong mengangguk setuju. Lega juga hatinya, karena kini ada seorang teman yang setidaknya lebih banyak mengenal keadaan daratan besar daripada dia sendiri. Dia sendiri yang masih terasa asing sama sekali di wilayah itu. Baiklah, tuaku. Akan tetapi perutku. Kenapa? Moi Moi, perutmu mengapa? Sakitkah? Sakit. Lapar. Demikian kata Swat Hong, teman-teman yang beriman. Alhamdulillah, jilid yang ke-10 serial Silat Bukit Xiangsu karya Bapak Kopingho telah kami ceritakan. Semoga banyak guna manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Salam sejahtera untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, demikianlah kiranya cerita silat karya Kopingho dalam rangkaian para pendekar Pulau Es. Tak lupa kami sekali lagi mengajak kepada teman-teman sekalian, mohon doa dan dukungannya untuk perkembangan channel cerita silat, terutama cerita silat yang ditulis oleh Bapak Kopingho. Terima kasih teman-teman. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.